Nah, dalam hal yang tidak diatur, ya itu tetap ada tafsir, karena undang-undang ini kan tetap ya buatan manusia ya. Pertanyaan saya, pernah tidak penyidik baik kepolisian, kejaksaan, KPK itu datang ke rumah orang terus bilang, Anda tersangka tanpa membawa dokumen apapun? Oh, kalau itu praktek ya, dalam praktek ya tidak ada. Ya makanya, ya jadi yang menurut saudara ahli bisa tidak secara lisan itu? Ya orang kan tidak harus disampaikan ke rumah orang. Biasanya kan orang diperiksa, dipanggil dulu biasanya. Kan nggak bisa nggak lewat lisan bukan surat ya. Bisa nggak lewat lisan pertanyaan saya, itu saja. Gimana? Kan tadi saudara ahli bilang, yang dimaksud diberitahukan itu bisa lisan, bisa tertulis. Ya, kalau pengertian itu kan tafsir, karena tidak disebutkan tertulis atau tidak tertulis. Ya, jadi menjadi tafsir kalau begitu. Menurut ahli itu bertentangan dengan asas lex serta, res stricta dan lex stricta tadi gitu loh. Bertentangan nggak dengan itu? Ya seharusnya kan KUHP harus ditegaskan, bukan seharusnya KUHP menegaskan. Jadi tidak ada wilayah tafsir. Kalau tidak ada disebut, yaitu bisa ditafsirkan oleh, karena begini, aparat penegak hukum itu penyidik maupun termasuk advokat siapapun boleh melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum itu pada dasarnya boleh dilakukan, tetapi penemuan hukum oleh hakim lah yang melakukan hukum. Dalam sekarang saya tanya, dalam praktik pernah tidak polisi, jaksa datang ke rumah tersangka terus bilang, Anda tersangka, saya bawa tanpa bawa dokumen apapun? Ya kalau itu ya enggak boleh. Karena pemberitahuan. Sekarang saya beralih ke pasal 92 ayat 2 saudara ahli. Nah, kan kita bicara ini nih. Terkait dengan penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik dan diberitahukan kepada tersangka paling lama 1 hari terhitung sejak surat penetapan tersangka dikeluarkan. Pasal 90 ayat 2 ini tercantum dalam KUHP baru, betul ya? KUHP baru. Tadi saudara ahli menyatakan bahwa pemberitahuan terhadap tersangka itu tidak pernah diatur di KUHP lama, betul begitu ya? Iya, betul. Nah, kalau ada aparat penegak hukum, lembaga negara atau lembaga penegak hukum, baik polisi, jaksa, KPK, yang memberitahukan kepada tersangka status tersangkanya dalam jangka waktu 1 hari ini, berarti dia tunduk pada KUHP baru atau KUHP lama? Atau mempraktekkan KUHP baru atau KUHP lama? Ya, tadi kan dari tadi sudah saya jawab, Pak. Kalau terkait dengan ini kan prosesnya kan sudah berlangsung sejak sebelum KUHP baru berlaku. Maka harus poinnya, kalau ada surat pemberitahuan yang diterbitkan oleh aparat penegak hukum, dia tunduk pada KUHP baru yang pasal 90 ayat 2 atau pada KUHP lama pada HPK. Nah, kan saya mau jawab Bapak potong. Saya jawab ini kan berdasarkan KUHP lama, itu kan bunyinya pasal tadi, pasal peralihan KUHP, karena ini prosesnya sudah berlangsung sebelum KUHP baru, ya prosesnya tunduk pada KUHP baru. Jadi nggak bisa kita mengukur sesuatu yang perbuatannya berdasarkan KUHP lama, tapi kemudian kita mengujinya dengan KUHP baru. Gimana ya, nggak bisa. Enggak, saya bicara membatasi pertanyaan saya di pasal 90. Ya ini kan KUHP baru, Pak, pasal 90 ini. Ini saya pegang dokumen pasal 90. Ya, saya pegang dokumen 90 ayat 2. Diberitahukan sehari setelahnya. Dokumen resmi kita jadikan bukti di persidangan. Kalau ada lembaga negara menerapkan pasal 90 ayat 2, berarti lembaga negara tersebut sudah mengikuti KUHP baru. Betul tidak? Ya saya kira tidak otomatis seperti itu. Baik. Nah, ada cuma yang disita tuh Pak, 2 paspor, 1 HP, karena saat digeledah itu di situ ada tamu sedang menelpon. Nah, lalu diminta sekalian diambil, bukan teleponnya, dan tidak ada isinya, tidak ada hubungannya sama sekali sama urusan aja, karena dia HP-nya tamu. Ada paspor, ada macam-macam lah dokumen, tidak ada barang-barang berharga apapun.